Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Ibu pada mata kuliah Pendidikan Agama dengan materi bagaimana agama menjamin kebahagiaan. Yang pertama itu menelusuri konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Menurut Al-Ausi, bahagia merupakan perasaan senang dan gembira karena dapat mencapai keinginan yang dituju. Kebahagiaan adalah perasaan senang disertai tentram lahir maupun batin tanpa adanya hal-hal yang menyulitkan maupun menyusahkan menurut Warhead 2001. Jadi intinya apa sih bahagia? Bahagia itu merupakan perasaan senang, sedih, perasaan senang dan gembira karena dapat mencapai keinginan yang dituju. Bisa juga diartikan dengan perasaan senang disertai dengan tentram lahir maupun batin, tanpa ada hal-hal yang menyulitkan maupun menyusahkan di dalam hati. Kita lanjut ya. Bagaimana karakteristik hati yang sehat? Jadi, hati yang sehat adalah hati yang menerima makanan yang berfungsi sebagai nutrisi dan obat. Yang kedua, selalu berorientasi ke masa depan dan akhirat. Jadi, tidak memikirkan masa lalu. Kita fokus ke masa depan dan akhirat. Yang ketiga, selalu mendorong pemiliknya untuk kembali kepada Allah. Apapun yang kita lakukan, semua harus tujuannya adalah untuk kembali kepada Allah. Yang keempat, itu tidak pernah lupa dari mengingat Allah. Jadi, apapun aktivitas kita tetap harus mengingat Allah. Yang terakhir itu adalah hati yang sehat itu berorientasi pada kualitas. Kita lanjut ya. Beberapa sebab yang merusak hati manusia, jadi ada beberapa. Yang pertama itu banyak bergaul dengan orang yang tidak baik. Bagaimana cara kita sebagai manusia itu berusaha untuk mencari teman-teman yang mengarahkan kita kepada jalan yang benar. Yang kedua itu berangan-angan. Jadi jangan terlalu banyak berangan-angan di kehidupan ya. Yang ketiga itu menggantungkan diri kepada selain Allah. Jadi kata lainnya adalah syirik. Kita semuanya itu melakukan suatu kegiatan itu hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat itu terlalu kenyang. Jadi kalau kita terlalu kenyang itu juga bisa merusak hati dan pikiran. Yang keempat terlalu banyak tidur. Untuk orang-orang yang terlalu banyak tidur, biasanya hatinya itu tidak terlalu tenang. Yang kelima itu berlebihan melihat yang tidak berguna. Jadi upayakan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa melihat hal-hal yang berguna saja dan meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Yang terakhir, nah ini yang paling sering kita temukan, yaitu terlalu banyak bicara. Jadi berbicaralah seperlunya tanpa banyak embel-embel di belakangnya. Berdasarkan perspektif psikologis manusia, kebahagiaan itu terdiri dari 4 tingkatan. Itu menurut Hidayat 2015. Yang pertama itu kebahagiaan jasadi atau fisik, seperti makan, minum, dan rasa aman. Jadi bisa makan, bisa minum, dan rasa aman itu sudah menjadi satu kebahagiaan fisik. Yang kedua itu kebahagiaan intelektual yang ada di dalam jiwa manusia. Jadi di dalam jiwa manusia itu kalau sudah tentram, itu termasuk salah satu kebahagiaan intelektual. Yang ketiga itu kebahagiaan moral yang didapatkan ketika menolong orang lain. Jadi kalau punya perasaan senang, bahagia jika kita menolong orang yang lagi kesusahan, maka itu termasuk dalam kebahagiaan moral. Yang keempat itu kebahagiaan spiritual yang merupakan tingkat tertinggi dalam kebahagiaan yang diperoleh manusia. Tandanya adalah jiwa manusia yang telah mengarah kepada Tuhan. Jadi semuanya hanya Allah Ta'ala. Jadi hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
itu merupakan kebahagiaan spiritual. Nah, yang ini ya, yang harus kita jadikan motivasi, jadikan pedoman hidup dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Kita lanjut. Bagaimana pandangan agama tentang kebahagiaan? Dalam perspektif agama, kebahagiaan dapat dinyatakan melalui kombinasi antara keyakinan iman dan perbuatan yang dilakukan bersama-sama sehingga menimbulkan rasa syukur terhadap semua anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Harahap 2015, jadi yang dimaksud dengan bahagia menurut pandangan agama itu yang pertama adalah bagaimana iman dan amal kita itu dilakukan bersama-sama sehingga apa yang kita lakukan akan menimbulkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut menggali sumber historis, filosofis, psikologis, dan pedagogis bahwa agama itu menjamin kebahagiaan. Secara historis, beragama itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Jadi ada dalam surah Al-Ikhlas ayat 112 ayat 1-5, datanglah wahyu untuk menjawab pertanyaan azazi manusia itu, katakanlah Muhammad, dialah Allah, Tuhan yang Maha Esa, Allah lah tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Itu dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas ya, ayat 1-5. Secara psikologis, sebagai makhluk rohani, manusia membutuhkan ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Pemilik kebahagiaan yang hakiki itu ialah Tuhan. Jadi Tuhan itu atau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Suci, Maha Indah, dan Maha segalanya. Jadi manusia dari awal lahir sudah punya memiliki ketenangan jiwa, ketentraman hati, dan kebahagiaan rohani. Dan yang memiliki semua kebahagiaan itu, ingat, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Secara sosiologis, faktor penyebab manusia butuh bermasyarakat. Jadi secara sosiologis kebahagiaan itu timbul karena adanya sosial ya, adanya kaitan sosial. Jadi secara lahiriah manusia itu butuh sekali sosial. Yang kedua adanya dorongan seksual. Jadi ada beberapa manusia jika terpenuhi hajatnya maka dia akan bahagia. Ketiga, manusia makhluk terbatas. Yang keempat, karena ada perasaan senang pada tiap-tiap manusia. Jadi setiap manusia sudah lahir dalam lahiriahnya itu sudah terdapat perasaan senang. Yang terakhir itu adanya kesamaan keturunan atau kesamaan teritorial, merasa senasib, merasa satu keturunan, sama-sama satu keyakinan, bisa sama-sama cita-cita dan budaya. Jadi banyak sekali faktor yang mempengaruhi kebahagiaan. Yang selanjutnya itu konsep tauhidullah. Asal-usul kata tauhid itu berasal dari bahasa Arab yang mengidentifikasikan itu tindakan untuk mengesahkan. Jadi konsep tauhid ini merupakan dasar dan inti dari semua aturan dan nilai-nilai Islam. Inilah sebabnya Islam dikenal sebagai agama tauhid yang menunjukkan kepercayaan kepada keesaan Allah. Jadi inti konsep tauhid adalah percaya pada keesaan Allah. Allah itu satu. Tauhid terbagi menjadi 3 macam menurut Maheman 2024. Yang pertama tauhid rububiyah, yang kedua tauhid uluhiyah, dan yang ketiga tauhid al-asma. Tauhid rububiyah artinya mengesahkan Allah dengan meyakini keberadaan Allah, meyakini bahwa Allah menciptakan, memberi kehidupan, kematian, dan mengatur segala yang terjadi di alam ini. Yang kedua, tauhid uluhiyah, yaitu mengakui keesaan Allah dalam setiap aktivitas, misalnya berdoa, beribadah,
merasa khawatir, memiliki harapan, bergantung padanya, dan mengucapkan janji. Itu tauhid uluhiyah. Ada juga namanya tauhid al-asma wa asyifat, yaitu percaya kepada nama dan sifat-sifat Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, serta mengakui kebenarannya. Jadi ada 3 ya, ada rububiyah, ada uluhiyah, dan ada al-asma wa asyifat. Selanjutnya nilai-nilai tauhid. Apa sih nilai-nilai tauhid? Nilai-nilai universal yang perlu ditanam dan dikembangkan agar menjadi roh kehidupan itu adalah asyidik. Jadi salah satunya ada kejujuran, yang kedua al-amanah, yang ketiga al-adalah, ada juga al-huriyah, al-musyawah, tanggung jawab sosial, atas syamu. Jadi kita harus ada perasaan toleransi, kasih sayang, tanggung jawab lingkungan, tabadul ijma, saling memberi manfaat, dan at-taharum, kasih sayang, dan lain-lain.